makanan. Butuh makan sehari berapa? Taruhlah misalnya satu orang makan 3 kali, paling banyak. Ada yang lebih dari 3 kali. Ada mungkin yang Indo makannya. Ya paling banyak yang mungkin 3 kali. Taruhlah misalnya sekali makan 20.000 gitu ya kan. Tapi satu orang 60.000, sekeluarga ya 3 kali. Nah, kalau misalnya makannya masak di rumah mungkin bisa separohnya kan, lebih hemat. Nah itu kebutuhan. Tapi kalau udah pengennya makan di McD, itu udah bukan kebutuhan, sebenarnya keinginan. Saya pengen makan siang di puncak, ya itu udah di luar kebutuhan. Nanti kita harus prioritaskan dulu kebutuhannya. Ya boleh sih sesekali makan di McD, ya pengen rasain juga kayak orang-orang misalnya, boleh. Tapi kalau sudah jadi gaya hidup, misalnya kalau makan selalu pengen di tempat-tempat seperti itu, yang jangankan ini harganya udah mahal, sebelum itu pajaknya. Saya kadang sekali suka makan juga kayak di Solaria gitu. Pas ngeliat itunya struknya, kok berasa amat sih. Harga makan cuma berdua habis 200.000. Ini kalau makan di kaki 5 mungkin sudah mewah luar biasa sebenarnya. Udah gitu pajak bisa 20.000. Udah makannya mahal, pajaknya mahal. Karena nyobain juga sesekali. Kalau sesekali mungkin ya bolehlah hibur diri kita gitu ya, ajak istri, keluarga. Kalau ada uangnya, kalau nggak ada yang paksain. Ya, artinya boleh sesekali. Itu kebutuhan juga, kebutuhan akan refreshing kita, rihlak, penyegaran dalam keluarga. Kita kadang-kadang rutinitas ngurusin bocah, suami, rutinitas berangkat pagi, pulang malam, kadang-kadang jenuh. Makanya sesekali kita butuh juga lah ke mall. Jadi dalam rangka kebutuhan juga, bukan gaya hidup. Beda dengan gaya hidup. Orang kebutuhannya ngopi, ada yang butuh yang ngopi ya, ada juga yang nggak butuh. Kalau saya butuh tuh, kalau pagi saya mesti ngopi. Kebutuhannya kopi kan bisa yang kapal lapis, bungkus itu cuma 1.200 masalah. Ya, beli serenceng paling nggak sampai 15.000, bisa dimakan seminggu. Itu kebutuhannya. Tapi kalau udah pengen ngopinya di kafe selalu di apa tuh yang mahal, Starbucks itu sih udah bukan kebutuhan, udah gaya hidup. Nah itu yang mahal tuh biasanya gaya hidup, gayanya kebanyakan. Jadi di luar kebutuhan. Nah makanya cerdas-cerdasnya melihat mana kebutuhan, mana keinginan. Lihat bagaimana Nabi kita hidup. Beliau kepala negara waktu akhir-akhir di Madinah itu kan dulu jadi kepala negara statusnya, jadi presiden karena udah punya kekuasaan Madinah, Mekah dan Arab sekitarnya. Tapi beliau walaupun dia punya hak untuk ngambil dari harta negara berapapun boleh karena dia kan pengatur. Tapi beliau hanya mengambil sesuai kebutuhannya. Misalnya butuhnya untuk makan sehari berapa, itulah yang diambil. Kadang kalau sisanya untuk apa? Kebanyakan disedekahkan. Nah berarti apa? Penghasilan itu boleh, bahkan harus seorang muslim penghasilannya besar, tapi pengeluarannya nggak harus. Nah itu kayak Rasulullah contohkan, terus Abu Bakar contohkan, semua sahabat contohkan, penghasilannya besar tapi pengeluarannya kecil, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan rumus sekarang itu beda. Semakin besar ke pemasukan, semakin besar pengeluaran. Saya ada teman kerja di bank sekarang. Dulu angkatan barang waktu SMP ini. Kerjanya di bank, perkiraan saya gajinya di atas 10 lah. Sedangkan saya begini pengangguran ya. Lah dia tiba-tiba nelpon meminjam duit berapa waktu itu sih. Gak masuk akal lah buat saya yang pun gak punya penghasilan sekian juta. Saya bilang ini orang meledek, kan dia yang gajinya gede dia, yang kerja di bank dia. Berarti apa? Dia kekurangan tuh, gaji yang besar tuh nggak cukup ternyata. Karena apa? Ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, dan belum gaya hidup. Namanya kerjanya di bank yang riba, biasanya itu ya, mohon maaf, mungkin nggak berkah juga. Jadi uang banyak tapi nggak cukup, itu tanda-tanda tuh nggak berkah. Dan berkah itu ya biar sedikit cukup. Kalau nggak daripada banyak tapi nggak pernah ada habis cukupnya tuh. Jadi begitu, ada orang yang penghasilan besar tapi memang rezekinya kecil. Memang ada begitu, ada. Siapa tuh yang punya Lipo Group, siapa? Kim Siul yang siapa namanya? Ya pokoknya itulah yang konglomerat itu. Dia kan duitnya nggak ke ini tuh. Apa sih namanya? Nggak ada serinya. Duitnya banyak gitu.
Tapi dia setiap hari tuh nggak bisa makan sembarangan yang enak kayak kita masih bisa makan di McD, dia nggak bisa. Makannya cuman kangkung rebus, toge rebus, nasi aja nggak boleh waktu akhir-akhir hidup dia. Cuman makanya itu. Makanya dia pernah bilang, saya itu dulu waktu zaman susah pengen makan enak, bukan nggak ada nggak ada duitnya. Sekarang saya duit banyak, tapi tetap aja nggak bisa makan enak. Karena ada rematik, ada asam urat, kolesterol, dokternya melarang cuma makan itu. Jadi itu jadinya duit banyak belum tentu itu rezekinya. Jadi dia duitnya miliaran, emang rezekinya kangkung tetap aja kangkung. Duitnya mah banyak, nggak ada serinya, tapi dia emang rezekinya toge rebus ya toge rebus.